hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses untuk mengetahui. Jadi tidak semua orang akan tahu tentang satanik. Jadi dalam dunia satanik itu terbagi atas dua tim, dua golongan. Golongan utama namanya the premium rank. Sip. Baru kedua adalah the high rank. The premium rank hanya diisi oleh 9 sosok. The high rank diisi oleh 72 sosok. Ada 118 sosok. Ada 224 sosok. Dan sebagainya. Jadi teman-teman, hari ini kita ngebahas karena jujur aja ada beberapa orang yang ngebahas tentang sosok Baal kurang akurat dalam hal apa, baik positioningnya maupun sigil maupun pemanggilannya. Karena kamu boleh jelaskan bahwa untuk yang namanya Baal adalah sosok yang boleh dibilang keren, besar, ya, tetapi positioning Baal dalam dunia satanik masuk di rank premium tidak sama dengan Agares. Agares ini adalah majikan, bukan majikan, dulu adalah apa namanya ya, penjaga Mongol. Agares adalah sosok penjaga yang diberikan oleh El untuk mengcovering diri Mongol. Jadi teman-teman, mayoritas orang-orang yang terlibat dalam dunia satanik adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan. Akan ada sosok-sosok yang mengawalnya. Ada Barbados, ada Coyote, ada banyak. Pokoknya ada banyak. Kalau dari Sister of the Light Team juga ada Barbiel, ada beberapa juga yang menjaga setiap anggota membership yang masuk leadership komite ataupun tim pekerja. Jadi kalau bicara tentang Baal dalam dunia satanik, itu adalah salah satu the premium lord. Tetapi ingat baik-baik, Baal tidak di posisi timur. Jadi kalau dalam hierarki the premium rank itu ada 9 lord utama. Itu diibaratkan seperti mata angin. Mata angin itu membentuk 8 baru membentuk 16. Nah, utara ini ada Asmo. Di sini ada Asta. Di sini ada Lucy. Di sini ada Baal. Di sini ada Levi. Di sini ada Berit. Di sini ada Belial. Jadi teman-teman semuanya, tidak semua sosok dalam dunia satanik itu sama. Jadi ada penjelasan bahwa oh Baal itu ada di sisi timur. Oh no teman-teman. No teman-teman. Lucifer dah menempati sebagai sosok pemegang wilayah timur. Jadi utara ada Asmodei, selatan ada Leviathan, barat ada Belial, timur ada Lucifer. Jadi kalau ditanya terus di mana dong Baal? Baal ada di antara timur dengan selatan. Ya kan? Jadi kalau dalam dunia mata angin, yaitu utara, timur, barat, selatan. Ya kan? Ini kan juga membentuk. Jadi 16 mata angin, utara, utara, timur laut, timur laut, timur, timur laut, timur laut, timur apa nih? Pokoknya selatan, selatan, barat daya, barat daya, selatan, barat daya, barat, selatan, selatan, barat daya, barat daya, barat, barat daya, barat, barat laut, utara, barat laut. Iya, utara, timur, timur menenggara, tenggara. So, selatan menenggara, selatan. Iya kan begitulah. Ya kan? Nah, setiap titik ini dikuasai oleh para satanik. Nah, yang di 16 inilah yang masuk Gotia. Jadi teman-teman, dari 16 sampai ke 72 itu masuk rank Gotia atau rank namanya
high rank. High rank. Nah, kalau yang ini adalah premium rank. Kenapa? Karena mereka adalah titik inti, teman-teman. Nanti di tengah ada titik utama, ada Satan. Ini sebagai Lord of Destroy, penghancur. Ini ada magic. Ini ada lust. Ini ada well. Ini ada dragonic. Ini ada knowledge. Ini ada power. Dan siapakah yang satunya lagi? Ini selalu Mongol rahasiakan. Jadi ingat baik-baik, karena ada, gak usah dirahasiain lah siapa yang satunya lagi. Nah, di sini adalah Beelzebub sebagai Lord of Flies. Aduh, begitu bu, menghapus dulu biar kebaca. Jadi dia adalah Lord of Flies. Jadi teman-teman semuanya harus ingat baik-baik bahwa positioning para The Dark Angel khusus premium rank sudah paten dari awal berdiri. Siapa yang menentukan posisi mereka itu adalah Satan sebagai Lord of All. Kenapa Lord of All-nya inti? Karena ingat teman-teman, dalam dunia satanik itu mengenal garis lurus. Garis lurus ini mengenal lagi horizontal vertikal. Di sini selatan, sini timur, di sini barat, sini utara. Toh, mengambil satu garis inti, di sini adalah bosnya. Sini big boss. Oke, di sini Lucifer. Inilah namanya Tritunggal satanik, teman-teman. Di sini ada Allah Bapa. Ini Allah Anak. Ini Allah Roh. Kekristenan mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Tritunggal. Jadi di sini menghancurkannya, yang dihancurkan adalah Kristus kalau di agama Kristen. Di sini yang dihancurkan adalah Roh Kudusnya. Kalau yang di sini yang dihancurkan adalah Allah Bapa. Kenapa Satan memilih sebagai Lord of All? Karena Satan itu adalah sosok yang ada bersama-sama seordo dengan Mikael sebagai the Archangel. Kalau teman-teman pikir, oh berarti malaikat tertinggi itu adalah Mikael. Ya, ordo tertinggi itu adalah Archangel karena ordo penjuru. Kalau Lucifer itu hanya ordonya Serafim, hanya beside and behind, tidak mengelilingi dunia. Hierarki satanik, hierarki angel yang dihitung adalah yang mengelilingi all around, tidak yang stay with him. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa berarti yang paling kencang ini kan bukannya yang di sisi takhta Bapa. Itu enggak. Takhta Bapa diisi oleh mereka yang hanya melakukan penyembahan kepada beliau, yang menyenangkan hati beliau, big boss only. Tetapi yang berkuasa adalah mereka yang doing something untuk menjaga dunia ini, menjaga hierarki ini. Nah, itu dipegang oleh Archangel. Pesuruh Tuhan paling utama itu adalah Mikael, dan Mikael itu serang dengan Satan sebelum kejatuhan. Lucifer itu adanya di sisi depan Tuhan karena dia kerjanya sebagai seorang serafim. Di takhta surga itu hanya ada dua malaikat inti, serafim dan kerubim. Yang lainnya adalah sama kayak sistem penguasa kerajaan. Di saat pemerintahan yang berlaku adalah raja dengan perdana menteri, tetapi di dalam rumah tangga yang paling tinggi adalah raja dan ratu. Perdana menterinya nggak masuk. Jadi teman-teman kalau pikir, oh tapi kan kamu ini, oh enggak juga teman-teman. Itu hierarki satanik. Anda kalau kan orang kan, kenapa kamu tahu? Ya karena saya dari sana. Saya bagian di sana. Saya dulunya leadership komite. Jadi teman-teman ingat baik-baik, Baal itu adalah sosok yang memberi kekayaan buat Anda. Kenapa? Bahkan konon kabarnya, ini menurut beberapa literasi yang dulu Mongol pelajari, bahwa kejatuhan Nabi Salomo, anak dari Raja Daud, adalah bersekutu dengan Baal. Itulah yang membentuk the Lesser of Solomon Key.
yang akhirnya sekarang banyak dimiliki oleh beberapa orang, baik di Indonesia maupun di beberapa negara-negara lain, bahwa mereka memegang kunci Salomon untuk menarik harta benda dari Salomo, kekayaan Salomo. Teman-teman, saya kasih tahu buat teman-teman semuanya, ini adalah rahasia yang harus saya kasih tahu, bahwa the lesser of Solomon key, semua mantra yang muncul di permukaan adalah palsu. Kalaupun tata bahasa atau kalimatnya ada, mohon maaf, the letter of Solomon key, the lesser of Solomon key ditulis menggunakan huruf malaikat. Apakah sudah ada yang bisa menerjemahkan? Sudah. Tetapi apakah semuanya akurat? Mohon maaf, tidak teman-teman. Dari 1000 contoh ya, 1000 buku tentang Lesser of Solomon Key, hanya 2 yang benar. Dan mohon maaf, untuk di Indonesia 100 mantra untuk manggil Baal untuk mengambil harta benda Salomo, nggak ada satupun yang akurat. Semuanya palsu. Dan ingat, Baal sebagai Lord of Wealth bisa memberi Anda kekayaan. Tetapi ingat baik-baik, di semua doa mantra yang muncul di Indonesia, termasuk beberapa teman-teman yang bikin konten tentang pemanggilan Baal, bahwa harus disediakan lilin hitam. Oke, the Babylon light is good, tetapi Baal tidak menerima persembahan emas. Kalau Anda mengundang Baal, bukan hanya emas yang harus Anda persiapkan, masih ada 2 benda inti yang merupakan 2 benda utama untuk manggil Baal. Karena Baal itu adalah salah satu angel yang paling licik dan lihai, the black angel. Jadi teman-teman, tidak sembarangan Anda untuk memanggilnya. Karena untuk manggil Lucifer butuh 3 hal utama. Untuk manggil Baal 4 hal utama. Tidak, kalau Lucifer ada 4. Lucifer ada 4 karena harus menyediakan black roses. Tapi ingat, black rosesnya tidak Anda beli. Black rosesnya harus Anda yang bikin. Jadi kalau Anda, gampang Kak Mongol kalau begitu, kan banyak di toko bunga mawarnya sampai udah hitam, saya tinggal beli aja. Nggak bisa. Anda harus yang membuat itu menjadi hitam. Baru ada 1 benda 4. Sama juga dengan Baal. Oke? Jadi buat teman-teman semuanya, ingat baik-baik, Baal tidak berada di posisi timur, tetapi Baal ada di posisi timur laut. Iya. Ada di posisi antara timur dengan selatan. Lucifer lah yang ada di timur. Nanti Mongol akan bikin konten selanjutnya tentang Baal. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat baik-baik, keberhasilan kita tidak ditentukan oleh Baal, tetapi ditentukan oleh Tuhanmu, doa restu ibumu, dan semangat dirimu. Jadi nggak usah nyembah-nyembah setan, nggak usah berharap dari Baal. Datang bahagiakan orang tuamu. Kalau pernah bersalah kepada mereka, jangan sungkan untuk meminta maaf. Dan yang terakhir adalah sadari dirimu mampu tidak untuk sukses, dan semangat dirimu harus Anda pupuk. Jadi kalau Anda melangkah bersama Tuhan, kemampuan dirimu luar biasa. Doa orang tuamu membuat engkau sukses, bukan karena